Terima kasih Anda masih bergabung bersama Berita Satu News Channel. Kami masih berdiskusi dengan narasumber, ada Pak Bibit, ada Kang Asep dan Pak Todong. Pak Bibit ini kan pernah dibully-bully koruptor gitu kan. Waduh, jangan dikira koruptor itu kalau dilawan oleh birokrat, apalagi Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap korupsi, kemudian mereka tenang-tenang saja. Pak Bibit, mereka nggak mungkin diam, Pak. Ini mereka pasti akan fight gitu kan. Bagaimana nih? Makanya kalau supaya menghindari itu tadi moratorium yang kemarin lupakan deh, yang ke depan aja. Kemudian yang kedua, menangani korupsi tidak hanya represif, tapi juga preemptif dan preventif. Nah untuk itu kita gerakkan seluruh komponen bangsa untuk ikut serta. Nah sekarang ini seolah-olah kita bebankan pada KPK sendirian. Kemudian jaksa, hakim, polisi itu juga masih dibiarkan sesuai dengan apa? Sepertinya jalan sendiri-sendiri ya. Jalan sendiri-sendiri, akhirnya tidak komprehensif dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Pemerintah yang bersih menurut Anda seperti apa sih kriterianya? Pemerintahan yang bersih yang tadi itu dia dipimpin oleh orang yang punya integritas, ya. Kemudian yang kedua sistemnya juga bagus, tidak membuka peluang korupsi. Kemudian penegakan hukumnya tegas, lugas dan tuntas. Itu jangan ada yang sisa. Tapi kalau ini ditegakkan ini tidak ya. Kalau misalnya Pak Todong di tengah jalan ini kan awal kabinet disusun, diumumkan, menteri ternyata semua oke, bersih. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang silau, kaget gitu kan. Dulu juga ada kan yang ternyata katakan tidak, padahal di tengah jalan juga korupsi gitu kan. Itu harus seperti apa? Ya sebenarnya tidak ada kompromi. Kalau ada pejabat ya negara yang di tengah jalan tiba-tiba ketahuan korupsi atau terlibat kasus korupsi, dia mesti diberhentikan. Ya, diproses secara hukum. Itu mesti dilakukan. Harus ada fakta integritas dengan presiden. Saya tidak terlalu terpukau dengan fakta integritas. Dulu memang zamannya Presiden SBY itu ada fakta integritas. Enggak begini, itu dulu saya ketua Transparansi Internasional dan kita memperjuangkan fakta integritas. Tapi apa yang kita lakukan itu beda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden SBY. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden SBY kan cuma menandatangani semacam statement. Janji ya. Nah itu ada mekanismenya, ada sistemnya, ya, ada monitoringnya, ada mekanisme komplainnya dan sebagainya. Itu tidak ada. Jadi kalau kita sudah tanda tangani seolah-olah kita bebas korupsi, enggak ya. Jadi menurut saya bukan itu, ya bukan itu. Jadi tapi kalau pertanyaan Anda tadi, ya menurut saya sih harus dia mundur, harus diberhentikan. Tapi minimal Kang Asep, ini sekaligus menutup diskusi kita juga, kita harus punya optimisme ya. Optimis, ada suri teladan dan saya kira tadi saya tambahkan jangankan fakta integritas, udah bersumpah pakai nama Tuhan aja demi Allah, di ujungnya pakai insya Allah. Nah, itu yang loh, itu sumpah loh. Ada aja kitab suci dikorupsi, kain kafan juga dikorupsi. Iya, dulu kitab suci itu zaman saya kecil gitu ya, untuk nakut-nakutin setan. Kalau setan udah dibaca-bacain. Nah sekarang untuk nakut-nakutin bacanya di korupsi, kata setan, oh temen gue gitu. Kang Asep nggak tahu kan, setan-setan sekarang juga sudah demo depan DPR. Nggak kelihatan kan? Karena setan bilang begini, kami sudah nganggur nggak punya kerjaan. Yang di sana sudah lebih setan dari kami katanya. Baik, Pak Todong terima kasih bersama kami. Kang Asep terima kasih, Pak Bibit. Sukses buat Anda semua dan pemirsa. Demikian diskusi kita malam ini. Jangan kemana-mana, kami masih melanjutkan program spesial di Pot malam ini. Tetap bersama kami di Berita Satu News Channel.